Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Tak lupa salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan terkait dengan kepengurusan jenazah yang sesuai dengan sunnah tentunya, dan sampai pada bab memandikan jenazah atau memandikan mayit. Ini kami sampaikan teorinya, nanti sembari Pak Ikhwan menyiapkan video untuk kemudian bisa kita lihat bersama bagaimana praktek dari memandikan jenazah. Dan penting karena apalagi di sini ada teman-teman pemuda, ada teman-teman remaja yang nanti pun akan memandikan jenazah keluarga atau bahkan mungkin orang tuanya. Yang sehingga ilmu dalam kepengurusan jenazah ini ilmu yang praktis, ilmu yang memang pasti kita praktekkan kan ini. Maka saya sarankan teman-teman, kalau di kampung ada yang meninggal, di kampung lingkungan pondok ya, ada yang meninggal, atau di kampung halaman ada yang meninggal, tidak apa-apa untuk kemudian minta izin untuk ikut serta, ya, minta izin untuk ikut serta membantu dalam mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, ya, kemudian penyelenggaraan sholat jenazah. Karena itu yang saya lakukan. Jadi waktu itu masih muda, begitu kemudian karena pengen belajar, pengen mendapatkan pengalaman, dan pengalaman pertama ya gak iso turu, ya, ngelihat mayat, ngelihat jenazah, ikut ngurusi, mulai dari memandikan sampai mengkafani. Itu pengalaman pertama, tidak bisa tidur. Maksudnya susah tidur. Kenapa? Kayak ingat-ingat terus. Ya, tapi alhamdulillah sampai kemudian bisa. Awalnya ya agak-agak takut, tapi karena sudah terbiasa ya bisa. Kenapa? Ini kita perlu belajar karena ini syariat Islam yang kemudian kita harus pelajari memang. Dan setiap kita, keluarga kita pasti akan meninggal. Dan kalau mereka meninggal, siapa yang lebih afdal untuk mengurusi? Ya keluarganya. Kita ini sebagai keluarga yang lebih afdal untuk mengurusi mayit atau jenazah dari keluarga kita. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disunahkan menutupi aurat jenazah sebelum memandikannya, kemudian melepaskan seluruh pakaiannya. Ya. Jadi ini jenazahnya sudah ditidurkan di tempat pemandian jenazah.
Kalau di masjid kami sana dulu beli ini Pak, bikin keranda tapi sekaligus yang bisa untuk memandikan. Jadi bongkar pasang. Adik beli keranda yang bisa untuk juga memandikan mayit. Jadi ada tiga bagian. Bagian yang pertama kaki-kakinya. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua tempat untuk pembaringannya, meletakkan mayit. Lah karena ini juga nanti dipakai untuk memandikan, yang sehingga tempat pembaringannya itu dibolong-bolongi. Terus nanti bagian bawahnya dibikin bolong agak gede, terus nanti ada selang ke bawah, bisa dipasang selang. Selangnya nanti bisa dilepas bongkar pasang. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran si mayit ketika dimandikan, kotoran perut. Ya. Terus itu bagian kedua, tempat pembaringannya. Bagian yang ketiga untuk menutupi kerandanya, untuk kerandanya, menutupi ini yang bentuknya setengah lingkar itu ya. Itu juga bisa dibongkar pasang. Jadi ada tiga bagian itu, yang sehingga beli atau bikin satu sekaligus bisa memandikan dan juga sebagai keranda mayit untuk kemudian digotong sampai kepada pemakaman. Ya. Kemudian juga kami menyiapkan perlengkapan jenazah. Ini perlengkapan jenazah. Apalagi yang meninggalnya di malam hari susah biasanya cari. Kalaupun nemu biasanya harganya dapatnya mahal. Maka kemudian dari masjid memfasilitasi, menyiapkan beberapa perlengkapan jenazah, kain kafan dan sebagainya. Misal ada kain kafannya, ada kapur barus, ada kopi, terus ada sider. Tahu sider? Sider itu bidara. Ya, bidara. Nah ini kan kita tanam pohon bidara. Jadi nanti tinggal kalau ada yang meninggal, tinggal petik saja beberapa daun dari pohon bidara. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau rumah panjenengan pengen aman dari gangguan jin dan syaitan, maka saya sarankan menanam pohon bidara. Ya, menanam pohon bidara. Yang modelnya agak mirip-mirip, biasanya kan orang tanya pohon bidara itu kayak apa, Ustaz? Kayak daun kelor. Ya, bentuknya daun bidara itu seperti daun kelor, tapi beda. Nanti kalau daun bidara ini pohonnya ada lancip-lancipnya, seperti ini ya, bunga mawar itu ya. Mawar itu kan ada lancip-lancipnya itu. Nah itu pohon bidara. Kalau pengen rumahnya steril dari gangguan jin dan syaitan, maka saya sarankan tanam pohon bidara. Dan sudah banyak di Solo ini yang jual pohon bidara. Ya, mau beli yang kecil, mau beli yang langsung sudah besar juga ada. Nah, cuman biasanya kalau beli keranda sama beli tempat untuk memandikan mayit, sing bingungin dalam ini ngendi, Pak. Jadi di kami dulu ditaruh di pinggiran masjid, sing romain delalah ngepas jejer itu udah mau, Pak. Wedi Ustaz, Pak, godak-godak dhewe malah bingung. Iya. Iya, Pak. Pernah kami yuk ada warga itu yang punya rumah, punya lahan rumah yang agak luas. Itu kami temui buat dititipi keranda ya tidak mau. Titipi keranda, titipi apart aja mending-mending. Titipi keranda, tidak mau. Akhirnya ya sudah, masih bikin gudang khusus untuk penyimpanan keranda. Jadi ada tempat wudhu, toilet, sampingnya ruang khusus penyimpanan keranda. Dan ya Allah Pak, gak ada yang berani mampir ke toiletnya. Jadi kalau mau ke toilet itu tetap tekan Pak. Ya, budak belakang tikus dan jadi tikus itu. Baik, siapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama tadi jenazahnya dibaringkan di tempat pemandian jenazah. Kalau nggak ada keranda,
Kalau nggak ada tempat pemandian khusus, biasanya kalau orang Jawa itu dipangku, ya, dipangku. Siapa? Ya keluarganya, dipangku itu. Nah setelah itu ditutupi auratnya. Kalau para ulama menyarankan jangan kain putih. Soalnya kalau kain putih, karena itu nanti kan pakaiannya akan dilepas. Kalau pakaiannya dilepas, otomatis kalau kain putih nanti khawatirnya apa Pak? Kelihatan auratnya. Karena mori ini kan nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis. Tapi karena dia putih, akhirnya kemudian kalau diletakkan di badan yang tidak berpakaian, biasanya kelihatan. Apalagi kalau sudah kena air, ya ngeplek. Ya, makanya boleh jari atau apa. Intinya jangan putih. Ya, disarankan jangan putih. Nah kemudian jamaah yang dirahmati Allah SWT, boleh putih boleh asalkan tebal, yang sehingga kemudian tidak ngeplek, tidak terlihat ketika dibasahi, ya tidak terlihat badan si mayit atau si jenazah. Cari yang tebal, ya. Dan juga karena itu nanti untuk membersihkan kotoran, ya kan. Kalau putih kan ini ya kotor. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dibaringkan, sebelum baju celananya dilepas, ditutup dulu, ya, ditutup dulu. Nah, setelah ditutup, baru kemudian mulailah pelepasan pakaian dan celana. Kalau memang bisa dilepas langsung, ya dilepas langsung tanpa melihat aurat. Tapi kalau tidak bisa, biasanya pakai gunting, mulai lewat dari samping, digunting dari samping untuk melepaskan pakaian si mayit. Nah setelah itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti pada prakteknya kita akan lihat videonya langsung. Kemudian kepalanya diangkat hingga hampir seperti duduk. Lakukan sambil mengurut perutnya dengan lembut agar kotoran keluar dari perutnya, sambil menuangkan air yang banyak kepadanya untuk menghilangkan kotoran yang keluar. Ya seperti ini. Jadi tidur, kemudian kalau memandikan jenazah diusahakan minimalnya 2 orang, minimalnya 2 orang, atau boleh 3 atau 4. Jadi tidur gitu, terus kemudian agak diangkat posisi seperti ini, Pak. Diangkat posisi seperti ini mayatnya, kemudian perutnya ini diurut ke bawah, pelan-pelan aja ngurutnya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya si mayat. Ya. Dan ingat, ini jangan kemudian, jadi semangatnya itu semangat untuk membersihkan, bukan mengeluarkan semua apa yang isi ayat-ayat kotoran yang ada dalam perutnya. Sebab kami melihat beberapa pengalaman, mohon maaf ya Pak, sampai kemudian anusnya itu atau duburnya itu dimasuki selang dalam rangka untuk membersihkan isi perutnya. Tidak usah perlu sampai seperti itu, tidak perlu sampai seperti itu. Cukup didudukkan sedikit, kemudian diurut pelan-pelan, ya sudah. Kalau memang setelah diurut pelan-pelan sudah nggak keluar, ya sudah. Jangan kemudian dipaksa-paksa sampai kemudian biar semuanya keluar, apalagi sampai kemudian dimasuki selang, ya. Nah ini. Sambil kemudian diguyur air, untuk membersihkan kotoran dari si mayat. Makanya tadi untuk pas pantatnya atau duburnya atau anusnya itu bawahnya dikasih ember supaya kemudian nanti kotorannya tidak berjajar kemana-mana. Jadi ada dikasih lubang, kalau di tempat ini ya kasih lubang, kasih selang, selangnya ini masuk ember supaya nanti tidak berjajar kemana-mana. Ya, kalau di pangku karena nggak ada selang, ya sudah dikasih bawahnya kasih ember aja di bawah pantatnya atau anus atau duburnya.
diurut pelan aja, diurut pelan-pelan, kemudian sambil diguyur air supaya kemudian mengalirlah kotorannya keluar. Kemudian orang yang memandikan melipatkan pakaian kain di tangannya atau memakai sarung tangan, lalu ia mencuci kemaluan dan duburnya tanpa melihat dan menyentuhnya. Pakai kaos tangan. Kaos tangannya biasanya pakainya kaos tangan yang medis gitu, yang bisa disebel dari pelindungan gitu. Ya, nah itu. Ojo kaos tangan balap, semua kaos tangan balap nanti ya. Kaos tangan medis itu. Ya, setelah tadi diurut, keluarkan kotorannya, akhirnya kemudian dicebok, ya, dibersihkan. Ya, dibersihkan, juga membersihkan atau mencuci kemaluannya, tapi tanpa melihat aurat tersebut. Jadi tangan kita ini masuk ke kain, tangan kita masuk ke penutup aurat tadi, masuk ke kain tadi. Ya. Kemudian ia membaca bismillah dan mewudukan mayat seperti wudu untuk sholat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada para wanita yang memandikan putri beliau, yaitu Zainab, mulailah kalian dengan anggota badannya sebelah kanan dan anggota wudunya. Diwudukan, diwudukan. Tetapi nek kula panjenengan wudu, air itu masuk mulut gitu ya Pak. Kemudian masukin istinsyak dan istinsar. Nek mayit kan gak iso istinsar Pak. Nah biasanya pakai kain. Kalau pakai kaos tangan biasanya jari kelingking itu dimasukkan ke hidung untuk dibersihkan, atau juga bisa pakai kain atau bisa pakai cotton bud untuk membersihkan lubang hidung. Ya. Apa? Mayitnya bersih. Oh ya Allah. Mulai juga apa? Iya Pak, sama. Ibu saya itu orang cerita juga seperti itu. Jadi sudah meninggal, kemudian diurus, tapi kemudian tiba-tiba bangun, wah ya, dilari kabeh. Ya, betul, bangun kembali, ya, terbangun kembali. Jadi padahal sudah diurus, akhirnya kemudian bangun kembali. Bukan tidur loh ya, gitu. Ya. Sudah dimandikan, sudah di kain kafan, tapi kemudian bangun kembali. Untungnya udah dikubur kan ya, dikubur kan, repot. Ya. Terus diwudukan, akan tetapi tidak boleh memasukkan air ke mulut atau hidungnya. Cukup ia memasukkan dua jarinya yang dibungkus kain basah ke mulut jenazah. Tadi ya, jenazah kan gak iso kumur-kumur, gak iso istinsar. Maka caranya adalah kan kita sudah pakai kaos tangan ya, dibersihkan saja mulutnya, ya, dibersihkan mulutnya, kemudian digosok giginya, ya, dibersihkan mulutnya, terus juga dibersihkan lubang hidungnya, dibersihkan bibirnya juga, membersihkan gigi, memasukkan juga ke dua lubang hidungnya untuk dibersihkan. Dianjurkan untuk mengkramasinya dan mencuci jenggotnya dengan perasan daun bidara, sidir daun bidara. Jadi biasanya memandikan itu siap air 3 ember. Kalau pakai ember ya, air biasa, air sidir atau air bidara yang 1 kapur barus. Jadi 1 air biasa, 1 embernya air biasa, 1 embernya dicampur tumbuhan atau perasan daun bidara, yang satunya air yang dicampur kapur barus. Jadi siapkan 3 ember supaya enak gitu ya, supaya simple enak.
Kemudian sisa perasan daun bidara tersebut digunakan untuk mencuci anggota badannya yang lain. Kemudian mencuci tubuh jenazah bagian kanan dari arah depan dan dari arah belakang. Lakukan juga seperti tadi untuk tubuh bagian kiri. Ibda'na bimaya miniha. Tadi ya, mulai dibasahi, mulai dari kanan dulu. Jadi setelah dibersihkan isi perutnya, kemudian setelah itu dicuci kemaluannya, setelah itu diwudu, ya, diwudu, dikeramas pakai tadi air perasan, air tumbukan bidara, air sidr. Kemudian setelah itu selesai diguyur, mulai dari yang kanan dulu, ya, mulai dari yang kanan kemudian kiri. Terus bagian belakang bagaimana? Mayatnya diiringin, ya, mayatnya diiringin untuk kemudian membasahi yang bagian belakang dan menggosok-gosok yang bagian belakang. Makanya memandikan mayat bisa jangan hanya satu orang, rekoso banget ya satu orang, ya, karena dia harus giring-giring, harus ngangkat, harus ini ya. Jadi ya minimal lah 2 orang, 3-4 orang itu udah bagus ya. Kemudian ulangi lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Hal ini berdasarkan sabda beliau melanjutkan hadis tadi. Silnaha salasan, mandikanlah ia 3 kali, ya, mandikanlah ia 3 kali. Kan kanan dulu, kemudian kiri, kanan kiri, kanan kiri, ya. Setiap kali orang yang memandikan itu melakukan hal-hal tadi, hendaklah ia mengurutkan tangannya ke perut mayat. Jika masih ada kotoran yang keluar, hendaklah ia membersihkan. Dibolehkan melakukan pencucian jenazah lebih dari 3 kali, bahkan dibolehkan lebih dari 7 kali jika memang diperlukan. Ya, karena kan mungkin kotorannya keluar lagi, mungkin kotorannya keluar lagi, gitu ya. Disunahkan mencampurkan kapur barus ke dalam air basuhan terakhir. Makanya tadi harus disiapkan 3 ember yang berisi air biasa, air sidr, kemudian kapur barus. Ternyata kapur barus ini ada dalilnya. Wa ja'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin min kafurin, ya. Gunakanlah kapur barus pada basuhannya yang terakhir, atau campurkanlah sedikit kapur barus. Kapur barus adalah sejenis wewangian yang sudah dikenal, sifatnya dingin dan aromanya dapat mengusir serangga, ya, dingin, yang sehingga bisa untuk mengawetkan, juga kemudian untuk bisa mengusir serangga. Biasanya kalau sudah mati itu kan serangga pengennya dekat, ya. Dan juga kalau itu maaf ya, Ustaz, kalau ada darah bagaimana? Kalau kecelakaan bagaimana? Dan sebagainya tadi. Yang pertama kali dibersihkan dulu, dibuang isi perutnya, baru kemudian diwudu, baru kemudian dimandikan. Jadi kalau ada kotoran, mungkin dia jatuhnya, berdarah dan sebagainya, itu dibersihkan dulu. Dianjurkan memandikan jenazah dengan air dingin, maksudnya air biasa, tidak apa-apa. Jangan air panas, ya. Jangan air hangat. Kecuali petugas yang memandikan itu memerlukan air hangat disebabkan kotoran yang banyak pada tubuh mayat. Kalau memang kotoran itu hanya bisa dibersihkan dengan air yang hangat, maka tidak apa-apa, dibersihkan. Jadi air yang hangat itu dalam rangka untuk membersihkan mungkin kotoran-kotoran yang hanya bisa dibersihkan dengan air hangat. Dibolehkan menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran, asalkan tidak menggosok-gosokkan terlalu keras agar kulitnya tidak lecet. Dibolehkan pula membersihkan gigi dengan sikat gigi. Ya, sudah. Baik. Tak
lanjutkan benar ya. Disunahkan memotong kumis dan kuku-kukunya apabila terlalu panjang. Ya. Adapun bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak dianjurkan untuk memotongnya. Kumis sama kuku. Tidak dianjurkan menyisir rambut mayat sebab dapat mengakibatkan kerontokan atau putus. Adapun rambut jenazah wanita dianjurkan untuk dikepang 3 kali. Nah, dikepang 3 kali. Lalu ketiga kepangan itu diuraikan ke belakang punggungnya. Dikepang atas ya. Ibu nggak tahu ya, mas-masnya ngerti nggak dikepang? Dikelambang, kalau dikelambang ya. Dianjurkan mengeringkan jenazah setelah dimandikan. Apabila masih keluar kotoran seperti air kencing, feses atau berak ya, atau darah setelah 7 kali basuhan, maka bagian kemaluan atau anusnya disumbat dengan kapas ya, supaya tidak keluar terus ya. Lalu bagian yang terkena najis dibersihkan. Setelah itu barulah jenazah diwudukan. Adapun jika kotoran masih juga keluar setelah dikafani, maka tidak perlu dimandikan lagi karena akan merepotkan. Ya sudah, darah ngalir ya darah ngalir aja. Ya. Nanti kain kafannya jadi merah tidak apa-apa. Ya sudah. Soalnya tidak bisa kok mau bagaimana lagi. Kan intinya. Karena saya pernah kok mengurusi itu yang kemudian darahnya malah keluar terus. Ya sudah. Ya tidak apa-apa. Apabila seseorang meninggal ketika ia sedang ihram haji atau umrah, maka ia dimandikan dengan air dan daun bidara atau kapur barus, akan tetapi tidak boleh diberi wewangian. Jika ia seorang laki-laki, maka kepalanya tidak boleh ditutup. Baik, itu jenazah yang tidak bisa dimandikan, baik disebabkan tidak adanya air, tubuh jenazah tercapek-capek atau hangus terbakar, maka hendaknya ditayamumi saja ya. Kalau kena air tidak bisa, cukup ditayamumkan. Orang yang memandikan hendaklah merahasiakan apa yang ia lihat dari tubuh jenazah. Jika keadaannya tidak baik, seperti wajah yang menghitam, rupa atau baunya yang busuk dan lain sebagainya. Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Barang siapa memandikan jenazah seorang muslim lalu ia menyembunyikan keburukannya, maka Allah mengampuninya 40 kali. Ini keutamaan bagi siapa yang mampu merahasiakan aib daripada si jenazah atau mayit. Maka kita langsung lihat saja untuk video memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyalati, dan 4. Mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini adalah daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki yang belum mempunyai istri. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan waris as-sobah, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. 2. Laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan sepupu laki-laki. 3. Laki-laki lain. 4. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Bagi laki-laki yang memiliki istri, maka yang paling berhak memandikannya adalah sebagai berikut. 1.
laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. 2. Laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak mahram. 3. Istri. 4. Laki-laki lain. 5. Apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka yang berhak memandikan adalah perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Sahabat muslim hafizakumullah, para ulama berpendapat ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara minimal dan cara paling sempurna. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah menyatakan bahwa standar minimal dalam memandikan mayit adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj menjelaskan cara memandikan mayit secara ringkas, yaitu pertama, menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit. Kedua, menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Apabila cara ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat untuk memandikan jenazah seperti kamar mandi rumah, kamar mandi jenazah, atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah tertentu. Tempat yang akan dibuat untuk memandikan jenazah tertutup dan beratap. 2. Siapkan air, daun bidara, sabun, dan kamper atau kapur barus. 3. Tutup jenazah dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. Hindari menggunakan kain putih karena ketika dimandikan, aurat atau kulit jenazah dapat menjadi tampak transparan. 4. Tebarkan parfum atau wewangian di sekeliling tempat pemandian. 5. Tutup wajah jenazah selama memandikan, kecuali jenazah yang dimandikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan masih berihram, maka menutup wajahnya tidak diperbolehkan. 6. Letakkan jenazah pada meja atau tempat yang telah disediakan untuk memandikan. Apabila tidak ada tempat khusus untuk memandikan, sebagai alternatif jenazah boleh dipangku oleh orang yang memandikan. 7. Orang yang memandikan adalah orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Hal ini sangat penting karena terkadang terdapat 1-2 cacat atau kekurangan dalam tubuh jenazah. Supaya tidak bocor, maka yang memandikan adalah orang yang bisa menjaga informasi tersebut. 8. Selain orang yang berkepentingan untuk memandikan, dilarang masuk area pemandian. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. 1. Gunakan alat pelindung diri sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari oleh keluarga maupun orang yang memandikan. 2. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang. Tekan perut mayit berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. B. Pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayit. Begitu pula sebaliknya, pada saat menekan perut jenazah bagian kiri, maka paha kaki kanan jenazah diangkat. C. Apabila menyentuh aurat jenazah, maka wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat, hukum menggunakan alas adalah sunnah. 5. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 6. Bersihkan kemaluan dan dubur jenazah dengan tangan kiri dan wajib menggunakan sarung tangan atau kain tipis. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Berikut ini niat wudhu untuk jenazah. Saya niat mewudhui mayit ini. Sahabat muslim hafizakumullah, setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah. 1.
siram seluruh tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah, kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Kemudian bilas. Apabila terdapat rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kain kafan bersama jenazah. 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun, dimulai dari sebelah kanan, kemudian mayit dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram bagian kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Saat memiringkan jenazah ke kanan, mulailah dengan mengangkat kaki kirinya, kemudian dinaikkan di atas kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, pada saat akan memiringkan ke kiri, maka kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri terlebih dahulu, baru kemudian tubuhnya menyusul dimiringkan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Sahabat muslim hafizakumullah, terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsipnya dalam memandikan jenazah adalah meliputi 3 hal berikut, yaitu 1. Membersihkan, 2. Mewangikan, 3. Mengawetkan. Penggunaan air netral adalah untuk membersihkan, menggunakan daun bidara atau sabun adalah untuk mewangikan selain untuk membersihkan. Dan kapur barus berfungsi untuk menjadikan tubuh jenazah lebih awet. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam memandikan ini yang penting adalah persiapannya, persiapan alat-alatnya. Jadi persiapan alat-alatnya supaya nanti nggak bingung, Pak. Butuh cotton bud, nggak ada cotton bud, atau butuh apa, nggak ada. Jadi sebelum memandikan maka dipastikan semua kebutuhan peralatan dan perlengkapannya komplit, ready, yang sehingga kemudian pas waktu memandikan tidak ada kesalahan teknis atau kebingungan mencari perlengkapan yang dibutuhkan. Adapun beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk memandikan mayit seperti tadi ya, sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran dan penyakit. Jadi kayak orang masak ini ya, itu ya, penutup badan, kemudian juga masker, kaos tangan, kemudian masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit, kemudian spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit, kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air, daun sider atau bidara jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut, kepala mayit, ya, rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada maka bisa diganti dengan sampo. Kalau tidak ada sider bisa pakai sampo. Kemudian tadi 3 ember air yang isinya 1 air biasa, 2 air sider, yang ketiga campuran kapur barus, kemudian gayung atau ciduk ya, kain untuk menutup aurat mayit, handuk, kemudian plester jika dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayit, kemudian gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang, dan juga ini yang belum disebutkan, cotton bud ya, cotton bud bisa membersihkan kukunya atau lubang hidungnya, lubang kupingnya dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang kepengurusan atau tata cara mengurus jenazah. Nanti sampai selesai kita mengkafani ya, sampai selesai mengkafani insyaallah. Maka semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.